Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bana mau menjelaskan penjelasan tentang peluang lanjutan yang kemarin ya. Oke, kita akan mulai langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. 5 buah uang logam atau koin dilempar bersamaan. Tentukan banyaknya ruang sampel, peluang munculnya 2 angka dan 2 gambar, peluang munculnya 4 gambar, tentu peluang munculnya 1 angka. Oke, untuk menentukan eh, ruang sampel, kalau misalnya koinnya udah lebih dari 3, itu kita susah kalau untuk menggambar pakai tabel atau pohon, diagram pohon ya teman-teman. Jadi untuk koin atau logam yang udah lebih dari 3, kita akan manfaatkan segitiga Pascal. Oke. Nah, sekarang kita jawab nomor 1A. Tentukan banyaknya ruang sampel. Di sini kita tidak tidak disuruh menentukan ruang sampelnya, hanya banyaknya ruang sampel, berarti NS-nya. Oke, 5 buah uang logam. Kalau satu uang logam kan 2, berarti kalau 5 uang logam berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau lebih praktisnya langsung 2 pangkat 5, yaitu 32. Jadi banyaknya ruang sampel adalah 32. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan peluang munculnya 2 angka dan 3 gambar, ada berapa kali kita memakai segitiga Pascal. Karena ini ada 5 uang logam, jadi kita bikin segitiga Pascal sampai angka 5 seperti ini. Jadi bikin segitiga Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, begitu ya. Nah, karena ini uang logamnya 5, jadi kita bikin sampai angka keduanya ini 5. Oke. Terus cara menentukannya gimana? Banyaknya kejadianmu yang pertama ini adalah 5 angka. 5 angka atau 5 gambar boleh. Ini 5 angka berarti 0 gambar. Artinya saat dilempar 5-5-nya muncul angka. Yang kedua ini 4 angka 1 gambar. Jadi waktu dilempar yang keluar angka ada 4 koin, yang keluar gambar 1 koin. Yang kedua ini adalah 3 angka 2 gambar. Nih, angkanya semakin turun, gambarnya semakin naik. Yang selanjutnya adalah 2 angka 3 gambar. Jadi 2 koin menunjukkan angka, 3 koin menunjukkan gambar. Kemudian 1 angka 4 gambar, 0 angka 5 gambar. Jadi 5-5-nya gambar, begitu. Ini adalah total kejadiannya. Ini total kejadiannya. Oke ya, teman-teman. Berarti untuk yang B, menentukan peluang munculnya 2 angka 3 gambar. 2 angka 3 gambar. 2 angka 3 gambar berarti ada 10 kejadian. Berarti peluangnya 10 per 32. Tinggal kita sederhanain, jadi dibagi 2, 5 per 16, begitu. Oke. Yang C, tentukan peluang munculnya 4 gambar. 4 gambar. Kalau 4 gambar berarti satunya pasti angka, karena dia ada 5 koin kan. 4 gambar berarti satunya angka. 4 gambar. 4 gambar mana? 4 gambar. 4 gambar 1 angka, berarti 5 kejadian, jadi 5 per 32. Oke. Sekarang yang D, peluang munculnya 1 angka. 1 angka berarti 4-nya pasti gambar. 1 angka 4 gambar berarti ini sama, 5 per 32, seperti itu. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada 6 uang logam. Kalau ada 6 uang logam berarti kita bikin segitiga Pascalnya sampai 6. Nah, pertanyaannya menentukan banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel berarti NS. Nah, NS berarti 2 pangkat 6, yaitu 64. Oke. Nah, sekarang yang kedua, peluang munculnya paling sedikit 4 angka.
Oke, karena ini 6 uang logam, kita bikinnya sampai 6 sini ya teman-teman. Ini udah langsung bisa. Ini 6 gambar. Ini Bunda mulainya dari gambar. 6 gambar, 0 angka, 5 gambar, 1 angka, 4 gambar, 2 angka, 3 gambar, 3 angka, 2 gambar, 4 angka, 1 gambar, 5 angka, 0 gambar, 6 angka. Oke. Di sini yang diminta paling sedikit 4 angka. Berarti bisa 4 angka, bisa 5 angka, bisa 6 angka, begitu ya. Kalau 4 angka berarti 2 gambar, berarti ada 15 kejadian. 5 angka 1 gambar berarti 6 kejadian. Sedangkan untuk 6 angka itu 1 kejadian. Berarti kalau kita total adalah 5 tambah 6, 11, 11 tambah 1, 12, simpen 1, 2. Berarti paling sedikit 4 angka itu ada 22 kejadian. Sehingga peluang munculnya paling sedikit 4 angka adalah 22 per 64. Bisa disederhanakan jadi 11 per 32. Seperti itu. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga. Di dalam kotak terdapat 5 bola hijau, 3 bola merah, 2 bola biru. Diambil 2 kelereng secara berurutan. Tentukan peluang terambilnya keduanya hijau tanpa pengembalian. Jadi kita mau ambil 2 kelereng secara berurutan, di mana yang terambil keduanya hijau tanpa pengembalian. Sebelum itu kita cari dulu totalnya ya teman-teman. 5 tambah 3 tambah 2 berarti total bolanya ada 10 bola. Oke. Nah, keduanya hijau berarti peluang munculnya hijau dan hijau tanpa pengembalian. Oke, hijau yang pertama ada 5, berarti kemungkinan terambilnya hijau berarti 5 per 10 dikali, kan tanpa pengembalian, berarti hijau yang pertama udah terambil, berarti sekarang ada sisa berapa hijau? 4. Berarti 4 per totalnya sekarang tinggal 9. Kenapa? Karena kan tanpa pengembalian udah diambil 1, berarti pada pengambilan kedua bolanya tinggal 9. Oke ya. Berarti untuk peluang hijau dan hijau 5 per 10 dikali 4 per 9, jadinya 20 per 90. Kita coret jadi 2 per 9, begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang B. Keduanya hijau tapi dengan pengembalian. Dengan pengembalian maksudnya apa? Diambil yang pertama 1, dikembalikan lagi, baru diambil 1 lagi. Begitu ya teman-teman. Jadi ini sama-sama hijau dan hijau juga. Tapi dengan pengembalian. Hijau dan hijau. Berarti hijau yang pertama kemungkinan terambilnya adalah 5 per 10. Dikali pengembalian pertama dikembalikan lagi, berarti hijaunya di dalam kotak tetap 5 ya. Berarti waktu pengambilan kedua kemungkinan terambil hijau tetap 5 per 10 begitu. Jadi dikalikan jadi 25 per 100, disederhanakan jadi 1 per 4 begitu. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Salah satu merah dan salah satu hijau tanpa pengembalian. Salah satu merah dan salah satu hijau. Berarti merah dan hijau, begitu ya. Berarti bisa peluangnya itu bisa merah hijau, merah hijau, atau peluang hijau merah, begitu ya teman-teman. Artinya pengambilan pertama merah, pengambilan kedua hijau, bisa kemungkinan pengambilan kedua hijau, pengambilan kedua merah tanpa pengembalian. Oke ya. Sekarang kita cari kalau misalnya merah sama hijau. Merah berarti kemungkinan pertama terambil merah adalah 3 per 10 dikali
Tanpa pengembalian berarti merah udah terambil 1, berarti masih ada sisa 2. Berarti 2 per totalnya sisa 9. Oke, kita akan bahas untuk yang C ya. Merah sama hijau. Pengambilan pertama merah. Merah berarti 3 per 10 kali pengambilan keduanya hijau. Hijau berarti 5. Hijaunya masih tetap 5 per, tapi totalnya udah nggak 10 lagi. Karena kan tanpa pengembalian, 1 udah diambil berarti totalnya tinggal 9. Gitu. Ini adalah kalau merah dan hijau, atau berarti plus gitu ya teman-teman. Sekarang hijau dan merah, berarti pengambilan pertamanya hijau. Hijau berarti 5 per seluruhnya 10, karena belum diambil kan, baru pengambilan pertama, dikali pengambilan kedua. Karena tanpa pengembalian berarti totalnya sekarang bolanya tinggal 9. Nah, pengambilan kedua itu adalah merah, berarti merah 3 per 9. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman. Ada yang bisa dicoret, boleh dicoret. Ini bisa dicoret ya. Ini 1, ini 2. Ini bisa dicoret, ini 1, ini 3. Jadi ini 1 per 6 ditambah. Ini juga bisa dicoret nggak? Ini bisa, ini 1, ini 2, ini 1, ini 3. Berarti 1 per 6. Hasilnya adalah 2 per 6 atau sama dengan 1 per 3. Begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang D. Salah satu merah dan salah satu hijau dengan pengembalian. Nah, kemungkinan pertama masih sama, merah dan hijau. Pengambilan pertama merah, pengambilan kedua hijau. Tapi dengan pengembalian. Merah berarti 5 per 10 dikali hijau berarti merah ya teman-teman, maaf, merah itu bukan 5, merah 3. Oke, berarti 3 per 10 dikali hijaunya baru 5 per 10 juga. Kenapa tetap 10 pada pengambilan kedua? Karena itu adalah dikembalikan. Pengambilan pertama dikembalikan, baru diambil pengambilan kedua. Oke, ditambah, kalau tadi merah yang pertama, hijau yang kedua, sekarang hijau yang pertama. Hijau berarti 5 per 10 dikali merahnya 3 per 10. Begitu, tinggal kita hitung ya. Oke, ada yang bisa dicoret. Ini 2, ini 1, berarti sama dengan 3 per 20 ditambah, ini juga bisa dicoret ya, ini 1, ini 2, berarti juga sama 3 per 20, sehingga totalnya adalah 6 per 20. Bisa disederhanakan jadi 3 per 10 begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Oke, di sini contoh soalnya, di dalam kotak terdapat 5 bola merah dan 2 bola hijau. Diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya keduanya merah dan keduanya hijau. Yang C salah satu merah, salah satu hijau. Oke, di sini kita ambil total bolanya. Merahnya 5, hijaunya 2. Merahnya 5, hijaunya 2, berarti total bolanya ada 7. Untuk seperti ini, karena diambil 2 sekaligus, kita bisa pakai juga cara segitiga Pascal ya teman-teman. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 71. Oke.
Nah, kita mau ambil 2 sekaligus. Menentukan NS-nya ada di sini, teman-teman. Ini kita nggak anggap. Ini adalah pengambilan kalau misalnya diambil 1 bola. Ini yang diambil 2 bola. Berarti total NS-nya adalah 21. Dari mana? Ini yang kedua. Ini nggak yang pertama nggak dilihat. Jadi ini kalau misalnya diambil 1 bola sekaligus berarti NS-nya 7. Karena diambil 2 bola sekaligus berarti kita ambil urutan yang kedua ini yaitu 21. Jadi NS-nya ada 21. Oke, terus diambil peluang dua-duanya merah. Berarti merah begitu kan? Nah, di sini merahnya, bola merahnya adalah 5. 5 berarti kita perhatikan yang di sini, teman-teman. Kita mau ambil 2 bola merah. Ini juga nggak dilihat. 2 bola merah berarti ini 1, 2. Berarti ada 10 total kejadian. Berarti kalau dua-duanya merah berarti 10 per 21. Disederhanakan dibagi. Nah, bisa disederhanakan nggak bisa lagi ya. Berarti ini sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi untuk dua-duanya merah berarti peluangnya 10 per 21. Oke. Kalau peluang dua-duanya hijau berarti hijau. Oke. Karena hijau di sini bolanya 2 berarti kita lihatnya di sini, teman-teman. Nah, kita ini nggak dilihat berarti pengambilan 2 bola. Berarti ini 1 bola, 2 bola. Berarti kemungkinannya adalah 1 per 21. Begitu. Oke ya. Gimana peluang kalau terambilnya merah dan hijau? 1 merah, 1 hijau. Oke, berarti merahnya diambil 1, hijaunya diambil 1. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat merah. Merah di sini. Pengambilan 1 berarti kalau 1 bola yang diambil berarti ini 5. Oke ya. Oke, sekarang yang C ya tadi ya. 1 merah, 1 hijau. Berarti merah sama hijau. Sekarang merah. Tadi merah itu bola merah ada 5 ya, teman-teman nih. Bola merah ada 5, berarti dari bola merah 5 ini kita mau ambil 1 bola, berarti urutan pertama berarti ini 5 kejadian, berarti 5 kali hijaunya 1 nih. Hijau itu berarti yang ini ya, hijau yang ini ada 2 bola. Kita mau ambil 1 bola, kan ini 1 merah 1 hijau, berarti hijaunya 1 bola. Ini yang kita mau ambil. Berarti ada 2 kejadian. 5 kali 2 per totalnya adalah 21. Sehingga total kejadiannya adalah 10 per 21. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Nah, seperti itu penjelasan Bu Enda tentang peluang. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung ke contoh soal, ke latihan-latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.